Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawatun Nabila, NIM E 2019-1043, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah dipaparkan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang berjudul tentang konsep dasar ilmu ekonomi Islam. Sebelum kita membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi Islam, alangkah baiknya jika kita mengetahui tentang definisi ilmu ekonomi dan ekonomi Islam. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Sedangkan ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhannya untuk mencapai falah. Apa itu falah? Falah adalah suatu untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin untuk mendapatkan ridho Allah. Bagaimana agar kita dapat mencapai falah? Yaitu dengan berprinsip pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya yaitu perbedaan ilmu ekonomi menurut sumbernya, yaitu perbedaan ilmu ekonomi Islam, ilmu ekonomi kapitalis, dan ilmu ekonomi sosialis menurut sumbernya. Nah, menurut sumbernya, ilmu ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pengalaman dan pemikiran manusia. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Hukum dasar ekonomi Islam, yaitu Al-Quran. Maksudnya, setiap masalah jual beli, entah itu akad musyarakah, mudarobah, dan sebagainya harus berdasarkan Al-Quran. Jika tidak dapat ditemukan di dalam Al-Quran, maka harus bersumber dari As-Sunnah, yaitu harus mengikuti sabda-sabda Nabi. As-Sunnah, maka kita dapat mengikuti dengan Al-Ijma, yaitu kesepakatan ulama setelah Nabi Muhammad wafat. Jika kita tidak juga mengikuti di Al-Ijma, maka kita harus mengikuti di Al-Qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada yang ada dalilnya, entah itu Al-Quran atau hadis yang mempunyai kesamaan. Ada dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua as-siddiq, yaitu kejujuran dan amanah, yaitu tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu memenuhi hak individu dan hak umum. Yang keempat yaitu al-adlah, adalah keadilan. Yang kelima yaitu at-tawazun, keseimbangan. Dan yang keenam itu ada ta'awun, tolong menolong. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.